Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa penyimak setia di mana saja berada, kita bersyukur malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yang diadakan oleh MWC, oleh Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Channel, NU Damai Channel TV. Alhamdulillah kita bisa kembali menyimak lanjutan materinya, yaitu kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 4 poin yang menjadi rukun daripada iman, ya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa arkanul imani sittatun, bahwa rukun iman itu jumlahnya ada 6. Ya. Kita sudah menyelesaikan 4 poin, baru kita memasuki poin yang kelima dari arkanul iman, adalah wa khamisuha an tu'mina bil yaumil akhir. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Bagaimana beriman kepada hari akhir itu? Bi antasaddaqa biwujudihi, yaitu membenarkan akan terjadinya wujudnya hari akhir. Jadi bukan hanya dongengan, tapi memang hari akhir itu akan terjadi, akan wujud.
di mana hari akhir itu rangkaian akhir dari segala kejadian di muka bumi ini. Wa bi jami'i ma istamala alaihi kal hasyar wal hisab wal jaza wal jannah wan nar, dan termasuk juga semua yang termasuk bagian daripada hari akhir itu, ya, yang terangkum atau yang masuk, ya, bagian daripada iman kepada hari akhir, seperti iman kepada adanya alam mahsyar atau padang mahsyar, ya, di tempat berkumpulnya manusia, ya. Kemudian juga hisab, hitungan amal, wal jaza, balasan amal, wal jannah wan nar. Nah, itu juga termasuk bagian daripada hari akhir, iman kepada hari akhir. Jadi ketika iman kita kepada hari akhir, iman juga kepada akan adanya alam mahsyar, akan adanya hisab, akan adanya balasan amal, akan adanya surga, dan akan adanya neraka. Nah, itu bagian daripada iman kepada hari akhir. Jadi kita harus membenarkan akan terjadinya kiamat, membenarkan akan adanya alam mahsyar, membenarkan akan adanya hisab, ya, balasan, surga, neraka. Nah, itu bagian daripada beriman kepada hari akhir. Kemudian dijelaskan di sini sumiya bizalika li annahu la laila ba'dahu wala nahara. Kenapa dinamai harinya hari akhir? Sebab setelah itu, ya, setelah hari akhir itu tidak ada lagi malam dan tidak ada lagi siang. Kalau di dunia kan pasangan, ada malam, ada siang. Nah, setelah harinya itu hari terakhir, hari kiamat itu kan hari terakhir. Kesananya itu di situ tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, karena hari terakhir itu hari kiamat, begitu kan? Nah, hari terakhir itu. Berarti kalau hari terakhir nanti masuk kepada alam akhirat, ya, itu tidak ada lagi la laila ba'dahu wala nahara. Ya, tidak ada lagi malam dan tidak ada lagi siang. Ya. Kemudian di sini dikatakan hari akhir itu juga hari kiamat. Nah, kalau bahasa pertama kan wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Nama lain dari hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Nah, jadi ibaratnya itu beda-beda. Kadang dikatakan ila yaumil akhir, ya, ila yaumil qiyamah, begitu kan, ya. Nah, itu sama aja, ya. Ibaratnya sama. Mimbabi ikhtilafil fil ibarat, ya, mukhtalifatin fil ibarat wa muttahidatin fil makna. Jadi dalam ibaratnya itu beda-beda tetapi maknanya sama, ya. Kadang bahasanya itu dengan ibaratnya itu dengan yaumul akhir. Kadang ibaratnya lagi juga dengan yaumul qiyamah, gitu kan. Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Wasumiya bizalika liqiyamil maut fihi min kuburihim. Tuh. Dikatakan hari kiamat itu karena berdirinya orang-orang yang mati, ya, dari atau berdirinya bangkit lagi dari alam kubur. Ketika terjadi hari kiamat itu kan nanti setelah diwafatkan semua, kemudian dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kuburnya, ya. Nah, dibangkitkan nanti dari Allah, dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kuburnya. Dan nanti pada saat dibangkitkan, maka potongan kita itu disesuaikan dengan amal kita.
Tidak heran kalau bangkit dari kubur itu ada yang mukanya kayak muka tikus, ya. Ala surati a'malihim. Ya, gambaran daripada amalnya. Ada yang mukanya kayak muka anjing, ya. Dan macem-macem lah. Apa amalan tikus? Amalan tikus itu suka menggerogoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Ada ikan disimpan rapi-rapi, digerogotin sama tikus. Pak tukang nyolong-nyolong, maling-maling, itu kan ya. Naudzubillah, koruptor-koruptor, maka itu bangkitnya akan seperti tikus. Ya. Dan lain macam sebagainya. Kemudian wal qabru minad dunya, kubur itu bagian daripada dunia. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, kubur ini bagian daripada dunia juga. Masuk alam kubur, ya. Nah, itu sudah kubur itu masih bagian daripada dunia. Kan ada di dunia tuh kuburan, ya. Nah, cuman ya kalau bicara dimensi, ya dimensinya sudah lain begitu kan. Makanya di sini dikatakan juga wakila pasilun baina dunya wal akhirah. Sebagian kaul alam kubur itu pemisah antara dunia dan akhirat. Ya, ada yang mengatakan begitu. Wakila awaluhu min mautil mayyit. Ya, fal qabru minal akhirah. Tapi sebagian kaul lagi awalnya itu dari meninggalnya mayit. Mayit itu begitu meninggal sudah tutup itu. Ya, akhirat itu sudah bagian dari akhirat. Ya, memang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga dijelaskan sebuah hadis yang menjelaskan al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwa kubur itu permulaan tempat dari tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Ya, siapa orang yang selamat dari siksa kubur, ya, fitnah kubur, maka proses selanjutnya lebih mudah. Namun kalau orang yang tidak selamat, fa illam yanju minhu, orang yang tidak selamat dari fitnah kubur, siksa kubur, menjawab pertanyaan munkar dan nakir juga tidak bisa menjawab. Fama ba'dahu asyaddu, maka proses selanjutnya akan lebih berat lagi, gitu kan? Nah, di situ dikatakan demikian. Maka di sini ada dikatakan oleh sebagian ulama fal qabru minal akhirah, kubur itu bagian daripada akhirat. Ya. Waliza yaquluna, dan oleh sebab itu dikatakan man mata qomat qiyamatuhu. Ya, orang yang mati itu, ya, orang yang meninggal, maka dia itu sudah mengalami kiamat. Cuman maksud di sini tuh ay as-sugro, kiamahnya itu kiamat sugro. Ya. Nah itu ya. Wasumia kiamah, kemudian dinamakan kiamat, ya, hari kiamat. Ya. Ala haza likiyamil mayit fihi minal ibtija ila qu'ud ilal qu'ud li su'alil malakain. Dikatakan kiamat juga, ya. Karena apa? Karena berdirinya mayit di dalam kubur itu dari asalnya kan berbaring tuh. Ketika sudah berbaring itu, datang malaikat itu didudukkan itu. Ya, didudukkan. Ya. Saya teringat kisahnya salah seorang sahabat, ya, memimpikan Khalifah Umar Ibnul Khattab di dalam kitab Mawa'idh al-Usturiyah. Ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah masuk ke dalam kubur, dimimpikan oleh para sahabatnya, beliau kemudian, ya, didudukkan oleh malaikat untuk ditanya. Ya sama, tidak ada perbedaan. Sekelas sahabat pun ya ditanya begitu kan ya. Tapi ketika mau ditanya oleh malaikat, ya biarkan dia, jangan ditanya, ada suara. Ya, ada suara. Karena apa? Karena dia
bersikap kasih sayang terhadap makhlukku, yaitu seekor burung pipit yang lagi dimainin sama anak-anak. Kan ada kisahnya tuh, sahabat Umar itu bertemu dengan sekelompok anak-anak yang lagi mainin burung pipit. Kemudian karena kasihan, sahabat Umar ini membeli burung pipit ini dari anak-anak. Ya. Kemudian dilepaskanlah. Ternyata salah satu amalan yang sedikit itu juga bisa berpengaruh besar karena kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Ya, ternyata apa? Ternyata ia bisa mendapatkan keistimewaannya di dalam kubur, mendapatkan pengampunan dari Allah hanya karena bersikap kasih sayang kepada makhluk Allah, padahal bukan manusia, hanyalah burung. Ya. Makanya ada sabda Nabi kan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah terhadap makhluk yang ada di bumi, nanti makhluk yang ada di langit akan mengasihi kamu. Siapa? Malaikat. Begitu kan ya. Ternyata itu amalannya. Ini kita cerita ini ada di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Luar biasa. Ya, makanya kita belajar Asmaul Husna juga harus diamalkan dalam akhlak kita. Ya, bukan hanya sekedar kita menghafal Asmaul Husna, mempelajari Asmaul Husna, tapi yang terpenting itu diaplikasikan dalam akhlak keseharian kita. Misalnya kita belajar Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana akhlak kita kepada sesama kita, ya, itu menebar kasih dan sayang. Ya, terlepas daripada perbedaan suku, budaya, bahkan bisa jadi agama. Jikalau mereka tidak memusuhi kita, kenapa kita mesti menebar teror, menebar kebencian, memunculkan permusuhan? Karena semua juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keyakinan itu dikembalikan kepada masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi di sini dikatakan ternyata manusia itu ketika masuk kubur, ketika berebah itu langsung didudukan nih untuk ditanya oleh malaikat, 2 malaikat yang serem-serem, begitu kan? Yang menakutkan. Sehingga apa? Sehingga diingatkan oleh manusia yang hidup di atas kubur itu dalam amaliyah kita, kebiasaan dari para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu biasanya ada talqin. Ya, talqin, ya fulan, ya. Ya fulan bin fulanah. Di situ disampaikan bahwa kamu apabila didatangi 2 makhluk yang serem, kamu jangan kaget, kamu jangan gentar. Sebab itu juga makhluk di antara makhluk Allah. Ucapkanlah dengan apa? Dengan i'tiqad yang sahih, lisan yang fasih. Ya, ucapkan kalau ditanya, man rabbuka? Allahu rabbi. Ya. Man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu diingatkan. Karena bisa jadi untuk menghadapi 2 malaikat itu perlu ketenangan. Ya, maka di atas itu diingatkan melalui talqin. Begitu kan ya, untuk menghadapi 2 malaikat tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa mayit itu akan didudukkan. Ya, maka liqiyamil mayit fihi minal istija ilal qu'ud li su'alil malakain, ya, untuk menjawab pertanyaan daripada 2 malaikat, yaitu malaikat apa? Malaikat munkar dan nakir, ya. Kemudian apa? Kemudian dia diam di situ, ya, kumpul di kubur itu sampai berdirinya kiamat yang besar, namanya kiamat kubro. Jadi masa diamnya dia di alam kubur, menanti. Kalau yang mati sekarang-sekarang kan berarti menanti di alam kubur. Bisa jadi kubur itu sebagai penjara, ya.
Bisa jadi kubur itu sebuah kenikmatan. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Wah, itu berarti kalau bicara pengantin, waktu berlalu begitu cepat tidak terasa. Karena apa? Karena terbuai oleh keasikan dan keindahan. Begitu juga kubur akan menjadi satu kenikmatan. Diceritakan kalau laki-laki didatangi perempuan yang cantik. Siapa kamu? Saya adalah amal solehmu. Kalau perempuan didatangi pria yang tampan. Siapa kamu? Saya adalah amal solehmu. Siapa yang gak demen coba? Ditemani perempuan yang cantik. Siapa yang gak demen didekati oleh pria yang tampan? Jadi menjadi apa? Menjadi kenikmatan. Makanya sering didoakan kan, kalau kita mendoakan orang meninggal kan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu sebagai taman dari taman-taman surga. Kuburnya aja sudah taman surga. Begitu kan ya? Wala taj'alhu hufratan min hufarin niron. Jangan jadikan kuburnya itu ya suatu tempat dari tempat neraka ya, yang menakutkan, yang mengerikan, gitu kan. Nah, ditanya ya, berarti di situ juga nunggu sampai tibanya kiamat yang beneran, yaitu kiamat kubro, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun. Hanya Allah saja yang maha tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Allah yang maha tahu. Nggak bisa kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya, seperti diramalkan oleh Mama Loren. Akhirnya yang ngeramar mati duluan, yang ngeramalnya mati duluan, kualat ya. Kiamat diramalkan ya, nggak ada yang tahu kiamat itu ya. Jangankan kita orang awam, Rasulullah juga gak dikasih tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Cuma dikasih tahu tanda-tandanya. Ini tandanya ya. Termasuk diantaranya juga harinya, memang pernah dikatakan oleh Rasulullah terjadinya kiamat itu hari Jumat. Cuma Jumat yang mana itu kita yang belum dikasih tahu. Siap-siap aja tiap hari Jumat. Begitu kan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nggak dikasih tahu. Memang urusan kita itu bukan harus tahu kapan kiamat itu. Yang penting siap-siap. Kapanpun terjadi kiamat itu kita harus sudah siap dengan amal soleh kita ya. Namun meskipun demikian juga Rasulullah melalui sabda-sabdanya kan, bagaimana terjadinya kiamat itu ada proses dulu, ada tanda-tandanya. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ada yang disebut dengan alamatul kubro, tanda-tanda besar. Berarti kiamat sudah diambang pintu, udah dekat, begitu kan ya. Seperti nanti akan turunnya Dajjal ya, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih ya. Nah itu tanda-tanda besar. Atau lebih dekat lagi nanti keluarnya matahari. Biasanya dari timur terbit di barat, ini apa? Terbitnya di barat. Nah, itu tanda-tanda sudah mendekati kiamat. Dekat tuh tanda-tanda kita, dekat. Alamatul kubro itu ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, wabil qadri khairihi wasyarihi minallahi ta'ala ya. Iman yang nomor rukun iman yang nomor ke-6 itu yang terakhir adalah wasadisuha antu'mina bil qadri ya. Nah itu beriman kepada qadar ya, ketentuan khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ya. Itu baik dan buruknya ketentuan itu adalah dari Allah, begitu kan ya. Semua baiknya buruknya pada hakikatnya itu dari Allah ya. Nah, makanya di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Fasani, wa ma'nal iman bihi anta taqida anallahu ta'ala qadarul khaira wa syarra qabla khalaqal khalqa. Tuh. Jadi kita mengiktikadkan bahwa Allah itu menentukan kebaikan keburukan itu sebelum Allah menciptakan makhluk.
Jadi itu sudah dibuat dulu oleh Allah. Ya, sudah dibuat oleh Allah. Makanya kan di dalam hadis ketika 4 bulan menginjak 5 bulan, ya, di situ ketika ditiupkan ruh itu ditiupkan ruh itu sambil dicatat oleh Allah, ya. Baik amalnya, umurnya di situ kan ya, bahagianya, celakanya, begitu kan? Amalnya itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan. Ya, ditentukan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu dengan adanya iman kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan, nah, kita itu tidak ada menyesali. Ya, tidak ada menyesali diri, begitu kan ya. Menyesali diri. Kenapa saya mesti begini? Kenapa saya mesti begitu? Karena apa? Karena pada hakikatnya kan kebaikan dan keburukan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang terpenting di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana kita berusaha, berikhtiar. Ya. Selebihnya ya sudah tawakal kepada Allah. Karena khairihi wa syarihi minallah. Baik dan buruk itu adalah dari Allah. Makanya ada sebagian kiai itu ustaz kan, kadang-kadang di akhir ucapannya itu kalau ceramah, ya, kalau ada benarnya ya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari kebodohan dan kedaipan. Ini sebenarnya ta'adub kepada Allah. Ya, jangan dihubungkan kalau kejelekan itu kepada Allah. Tapi etikanya, nah, kalau kesalahan itu dihubungkannya kepada kita. Ya meskipun pada hakikatnya khairihi wa syarihi minallah. Sebab apa? Sebab Allah juga sudah memberikan kepada kita, ya, bagaimana kita harus berusaha. Ya, kalau mau jadi orang baik ya berusaha baik. Begitu kan ya? Nah, di dalam Al-Qur'an kan udah dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, ya, nasib seorang kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau jadi orang baik ya harus baik. Dia kalau berilmu ya ngaji. Begitu kan ya? Nah, nanti dengan sebab kita mengaji itu diberikan kemudahan oleh Allah. Biar ngajinya itu enggak lama. Ya. Di pesantrennya enggak lama, tidak sedikit kok. Bahkan di pesantrennya itu cuman kerjaannya itu ngembala kambing, begitu kan ya. Tapi karena Allah sudah membuka pintu ilmu, disabdakan oleh Rasulullah, "Ma yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki seseorang itu paham dalam urusan agama, itu akan difaqihkan oleh Allah, akan dipahamkan oleh Allah. Yang penting ada proses belajar dulu. Kata Imam Al-Ghazali, innamal ilmu bitta'alum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan proses belajar. Ya, nah itu belajar. Jadi harus ada usaha. Kalau jadi orang alim, ya mengaji. Ya, kalau kita mau dapat keuntungan, ya berniaga, berjualan, dagang, kerja. Begitu kan ya? Jadi proses usaha itu. Mau jadi orang baik, ya berusaha baik. Begitu kan? Nah itu usaha ikhtiar kita. Nah baru selebihnya daripada ikhtiar itu, nah kita harus juga tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena pada hakikatnya khairihi wa syarihi minallah. Kalau sudah berusaha, ada hasilnya, alhamdulillah. Belum ada hasilnya, sabar kita. Berarti ya pada hakikatnya Allah belum memberikan kepada kita jalan, belum memberikan kemudahan, kesuksesan itu. Meskipun juga kita sudah berusaha dan berupaya, begitu kan ya. Nah, jadi jangan begini dulu. Sudahlah, diamlah. Karena kita tadi sudahlah, baik buruk kan dari Allah. Ya, mau sholat sama Allah, enggak sholat sama Allah, begitu kan ya. Ya sudahlah, gitu kan ya. Itu namanya jabariyah, gitu kan ya.
Tidak ada usaha. Ya sudah lapar juga, diam aja, tidak usah makan. Begitu kan sama Allah juga. Nah, para ahli sunnah wal jamaah enggak begitu. Ya, jadi harus tetap ada ikhtiar dulu, ada usaha. Misal di masa pandemi, ya ada usaha dulu. Pakai masker. Kalau ada himbauan, jaga jarak. Begitu kan? Kemudian apa tuh? Sering-sering cuci tangan. Nanti giliran sudah begitu usaha ikhtiar sudah kena juga. Ya tawakal kan. Khairihi wa syarihi minallah. Ya, sehat sakit dari Allah, baik buruk dari Allah. Ya, tapi tidak berpangku tangan begitu saja. Nah, ini akidah yang lurus, yang benar, yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan kita sekalian semakin memperkokoh keimanan kita ya. Rukun iman ada 6 ya. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada para malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada para rasul-rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkah dan ada manfaatnya bagi saya dan bagi pendengar semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.